Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Baiklah anak-anak kelas 7, kita akan melanjutkan topik kita yang baru dengan teks cerita fantasi. Tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Topik yang akan kita bahas kali ini ada pada bagian mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Dengan tujuan pembelajaran, kamu mampu mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Pernahkah kamu membaca novel ini atau menonton film ini? Nah, Harry Potter. Mungkin kamu sering menontonnya ya. Nah, jika kamu memang sudah pernah menontonnya, kamu akan merasakan dan menikmati pemandangan serta keajaiban yang ada dalam cerita tersebut. Nah, Harry Potter ini adalah salah satu contoh cerita fantasi. Jadi, apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah sebuah cerita narasi yang berisi imajinasi atau khayalan yang menampilkan alur dan latar cerita yang menarik bagi pembacanya. Cerita fantasi ini menggambarkan kisah-kisah imajinasi yang bisa membuat pembaca atau penonton merasakan bahwa itu sungguh ada atau sungguh terjadi. Jenis cerita fantasi ini dibagi dua berdasarkan kaitannya dengan kenyataan dan berdasarkan waktu. Kita lihat yang pertama, jenis cerita fantasi berdasarkan kaitannya dengan kenyataan atau peristiwa nyata. Yang pertama adalah cerita fantasi total. Cerita ini berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Contohnya namanya tidak pernah ada nama yang seperti itu, tempatnya juga tidak pernah ada. Dan itu betul-betul murni karya dari atau imajinasi dari si pengarang itu. Selanjutnya adalah cerita fantasi irisan. Nah, pada cerita fantasi ini, dalam cerita itu sudah menggunakan nama-nama yang sering kita dengar kehidupan sehari-hari. Jadi tempatnya juga pernah kita dengar. Dan ada juga peristiwa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, jenis berdasarkan waktu. Latar fantasi sejaman. Ini adalah cerita tersebut menggunakan latar pada satu masa. Misalnya masa sekarang ya masa sekarang. Tidak ada mundur ke belakang atau menceritakan masa yang akan datang. Kemudian latar fantasi lintas waktu. Dalam cerita ini latar yang digunakan latar yang berbeda. Misalnya masa sekarang pindah ke masa yang akan datang atau kembali ke masa dulu. Itulah salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah jika kamu pernah menonton film Doraemon. Itu adalah jenis-jenis cerita fantasi. Sekarang kita lihat unsur cerita fantasi yang menjadi topik pembahasan kita. Unsur cerita fantasi itu yang pertama meliputi tema. Tema yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Alur yaitu jalan cerita atau rangkaian peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan, meliputi pelaku dan sifat-sifat pelaku dalam cerita tersebut. Selanjutnya adalah latar, yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Ini ditandai dengan kata ganti yang digunakan dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita dan penokohannya. Nah, itu adalah unsur cerita fantasi. Untuk lebih memantapkan pengetahuan kamu boleh membaca buku paketmu.
Setelah kamu paham, kamu kerjakan tugas pada halaman 48, 49, dan halaman 52 pada buku paket ini. Sampai di sini pertemuan kita, tetap semangat, salam sehat.